Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang dan masih bersama produser dan juga sutradara film Negeri Tanpa Telinga, Lola Amarin, dan juga cast dari film yang satu ini ada Om Ray Saitapik, ada Kelly, dan juga ada Tanta Ginting. Tadi sempat cerita Tanta bahwa kemudian untuk menemukan sebuah karakter tadi dengan suara yang cukup unik itu gitu ya, Mbak Lola kemudian membiarkan cast untuk explore, untuk bisa menemukan ataupun lebih menjiwai karakter yang mereka perankan. Sejauh mana ini jadi satu hal yang sebetulnya cukup efektif untuk mengeksplor kemampuan dari seorang aktor itu, Mbak Lola? Ya, karena film itu kan kolaboratif ya. Jadi saya punya satu acting coach yang memang saya percaya untuk menangani para pemain. Nah, saya bilang bahwa pemain ini karakternya sudah ada sebenarnya banyak di televisi kita lihat. Tapi saya minta mereka jangan sama seperti itu. Harus punya sesuatu yang lain gitu dari dirinya, dan masing-masing mengeksplor dan kayak present gitu, kayak Tanta tadi bilang, boleh nggak suara gue kayak Chipmunk? Oh ya keren banget tuh, boleh gitu. Terus kayak misalnya Lukman dengan atributnya dia, kemudian Omre, kemudian Kelly juga. Artinya kita memiliki sebuah kebersamaan di karya ini. Ya, oke. Dan itu akhirnya tertumpah di film yang satu ini. Iya, untuk satu hal yang terbaik ya. Oke. Ya, ke Om Ray, sebetulnya kalau dilihat dari apa yang kemudian dilihat oleh Om Ray setiap hari gitu ya di televisi, pemberitaan dan lain sebagainya, sejauh mana ini bisa menjadi satu hal yang bikin Mas Ray kemudian gemas dan sebetulnya tidak sabar untuk menunggu film yang seperti ini gitu, karena ingin menyampaikan apa yang mungkin dirasakan oleh orang kebanyakan gitu. Dan kebetulan kan saya juga ikut partai gitu ya. Dan jadi memang kehidupan partai itu luar biasa. Kita memang ya bergerak bukan berdasarkan basic kita sebenarnya. Artinya apa? Kembali lagi saya bilang Mbak Lola, Nusantara. Artinya kita itu semua aturan-aturan itu dari luar persoalannya. Sehingga ada kegelisahan di dalam memerankan atau apa ya, tokoh-tokoh politik yang seharusnya kita lakukan berbeda dengan yang kita lakukan. Ini sebenarnya jadi bentrok ya. Mestinya begini nih tokoh politik, tapi adanya begini. Sebenarnya kita harus ikut yang ada. Itu. Tapi ya inilah, karena kadang-kadang ada pemberontakan dari saya sebagai pribadi ya dengan tokoh Piton ini gitu. Ada perbedaan, beda-beda tipis juga, tapi ada juga jurangnya karena ini korup, Inginnya sempurna, inginkan kita memahami, dan kemungkinan sempurna itu bisa. Tapi sang sutradara sama penulisnya sudah bersepakat gitu. Untuk tokoh ini jadi tokoh antagonis. Mbak Lola, tantangannya untuk kemudian menemukan cast yang tepat untuk karakter-karakter yang memang sudah diciptakan pada saat itu apa saja? Dalam menulis skenario saya sudah punya bayangan gitu, si A, si B, si C, tapi kan belum menghubungi. Tapi dalam otak saya ini harus si ini yang main. Nah, ketika casting saya mendatangi satu persatu kayak Om Ray, saya telepon sendiri, saya datang ketemu, kemudian kasih naskah dulu kita ketemu, dan itu prosesnya cukup panjang sampai akhirnya beliau mengiyakan bahwa saya mau main di sini. Kemudian yang lain karena saya belum kenal ya, saya minta ada casting director memanggil mereka ke kantor, casting, dan akhirnya oke, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Artinya memang ketika melihat di kamera, mereka memang pas sekali dengan peranan karakter itu. Dan kebetulan kayak Tanta, kemudian Kelly, Jenny, dan Lukman, dan lain-lain, ya mereka juga akhirnya tergabung dalam satu tim yang menyenangkan. Kelly adalah salah seorang model yang sudah terjun di dunia model di luar negeri, kemudian di Indonesia juga seperti itu, dan juga sempat berperan di film yang mungkin perannya agak sedikit jauh dari peran yang diperankan di film yang satu ini. Yang paling menantang apa waktu itu untuk Kelly? Yang paling menantang mungkin karena saya emang harus melobi banyak orang ya. Jadi mungkin salah satu sangat menantang sekali dengan adegan-adegan yang ya begitulah. Tapi akhirnya jadi sebenarnya is a challenge. Jadi aku belajar sih, jadi bukannya malah, dan aku malah sempat ngelakuin pinter ya. Artinya ketika kita melihat sosok Tiki Squinta, begitu kita menoleh, kita harus langsung jatuh hati dan termakan oleh rayuannya, omongannya, dan ajakannya, lobiannya lah. Dan dia pelobi ulung sebenarnya. Dan dengan kan tomboy banget. Itu ngebuat saya jadi cewek banget. Aduh. Itu agak menantang. Iya, lumayan menantang sekali. Saya ke Tanta, dari film Soekarno dan juga The Raid 2 kalau tidak salah, apa yang sebetulnya bikin Tanta,
this is the new beginning for me untuk akhirnya belajar lagi. One thing about apa sih jadi seorang aktor ya, kita kan harus nge-challenge diri kita untuk bisa apa sih mencoba karakter-karakter lain lah. Dan waktu saya dikasih karakter si Mr. Marmut ini sangat berbeda lah. Biasanya kan yang action atau enggak yang ya film pertama yang saya apa namanya perankan tuh di Soekarno Sultan Syarif, dan ini ngeliatnya wah ini beda banget, ini bisa kita bikin komedi tapi serius gitu. And itu yang membuat saya interested banget sama karakter ini karena bisa dikuliknya tuh ya itu dibilang satir, it's a comedy, tapi apa namanya topiknya sangat serius. Nah gimana nih cara mengawinkan dua ini? Nah itu yang bikin saya mikir kayak bisa nih. As an actor ya you have to challenge yourself. Harus bisa. And he's good. Dan selain momen, sebetulnya kalau kita ngomongin soal apa namanya semaksimal apa pasar bisa menyerap film dengan tema-tema politik gitu ya. Sejauh mana ini juga akhirnya dibaca oleh Mbak Lola juga? Justru ini tantangan yang besar di mana film-film Indonesia sulit sekali meraih jumlah penonton yang banyak ya, dan ini usaha kami semua untuk melakukan promosi ke berbagai ya, sosial media kemanapun gitu untuk supaya orang-orang nonton film ini dong gitu karena ini penting gitu untuk Indonesia lah. Untuk kami gitu. Oke. Tadi awal sempat menyebutkan bahwa kemudian ada kesulitan pada saat awal untuk kemudian mengumpulkan sponsor katakanlah untuk film yang satu ini. Ada ketakutan tersendiri atau tidak sebetulnya ketika akhirnya nanti filmnya dalam tanda kutip tidak seperti yang diharapkan gitu? Pasti beberapa investor yang saya datangi mundur terlebih dahulu karena politik ya nggak deh gitu. Tapi lama-lama ada juga yang percaya dan saya meyakinkan dengan sangat bahwa ini satir, ini komedi hitam dan kita intinya memang temanya serius tapi kita akan mengemas dengan menertawakan keadaan gitu dengan hal yang satir. Iya, Om Ray. Kalau dilihat dari variasi dari genre film-film di Indonesia gitu ya, seberapa variatifkah atau seberapa menarikkah sebetulnya variasi genre film di Indonesia? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Ya, bisa kami akan segera mulai setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.